Ini ya Pak. Ya, ini. Gimana? Coba yang transformasi tenaga kerja gimana maksudnya, Mas? Oke, eh, untuk yang transformasi tenaga kerja ini, kalau di sini didefinisikan ini kemajuan teknologi dan otomatisasi telah mengubah sifat pekerjaan di seluruh dunia. Pekerjaan manufaktur tradisional berkurang di banyak negara, sementara pekerjaan berbasis pengetahuan dan layanan meningkat. Ini juga transformasi jadi tenaga kerja. Saya sih kalau ada perubahan-perubahan ini, jadi ini masalah ini ya saya kalau kalau saya gabungkan dengan ekonomi global ya, kalau saya lihat teknologi ini memang merubah Pak. Jadi kalau kita lihat dari dari sebuah, kalau tadi menyambung dengan pabrik-pabrik yang sekarang sudah berada di negara-negara memang yang menjadi sasaran market ya, atau target market, itu menjadi yang lebih dekat, atau yang menjadi target market tadi, itu juga merubah karena teknologi merubah segalanya. Jadi yang tadinya ada mungkin pabrik-pabrik mobil yang tadi disediakan, mungkin yang tadinya orang-orang itu mengerjakan hal-hal yang manual, sekarang dia sudah eh, menggunakan mesin, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia digantikan oleh mesin gitu. Nah itu juga eh, membuat pekerja-pekerja hari ini juga berubah. Jadi pekerjaan-pekerjaan berbasis pengetahuan dan layanan juga menjadi meningkat. Mungkin itu Pak yang bisa saya pahami Pak. Oke, ya, baik seperti itu ya. Jadi ini juga memberikan gambaran tentang perubahan fundamental dari teori ekonomi perdagangan atau teori ekonomi internasional. Dulu kalau kita belajar, mungkin teman-teman belajar ya waktu S1, mata kuliah ekonomi internasional atau ekonomi pembangunan, itu kita kenal ada konsep yang namanya kurva Phillips. Kurva Phillips itu menyatakan apa? Menyatakan hubungan positif antara produksi dengan jumlah keterserapan tenaga kerja. Atau bisa juga dilihat hubungan negatif antara jumlah produksi dengan jumlah pengangguran. Semakin banyak produksi, semakin sedikit pengangguran. Karena asumsinya semakin banyak produksi akan semakin banyak butuh tenaga kerja. Nah, itu teori klasik ekonomi internasional itu seperti itu. Tapi ternyata dengan adanya globalisasi, dengan adanya perkembangan teknologi, nggak kayak gitu lagi kejadiannya. Pertumbuhan produksi di negara-negara maju itu masih tetap tinggi ya pertumbuhan produksinya. Walaupun pasarnya udah mulai jenuh, tapi produksinya tetap tinggi. Tapi di sisi lain, tingkat pengangguran mereka juga tinggi. Tingkat penganggurannya tinggi. Kenapa? Karena ternyata produksi-produksi yang dilakukan di negara-negara maju itu sekarang basisnya udah teknologi lagi, nggak lagi berbasis tenaga kerja. Sehingga apa? Sehingga produksi-produksi yang jumlahnya terus meningkat itu tidak lagi dihasilkan oleh dalam tanda kutip orang atau labor, tapi dihasilkan oleh teknologi. Nah, ini yang memang kemudian menjadi apa? Menjadi dilema ya. Dilema dalam arti di satu sisi untuk perusahaan itu lebih menguntungkan karena lebih efisien, lebih terjaga standar kualitasnya dan lain-lain, tapi di sisi lain buat pemerintah ini menjadi beban. Ya kan buat pemerintah menjadi beban karena pengangguran sekarang jumlahnya di negara maju itu terus meningkat. Kalau kita lihat di asumsi dasar teori ekonomi kan jumlah pengangguran yang dianggap normal itu 2% dari tenaga kerja. Nah, di negara maju itu jumlah penganggurannya udah jauh lebih tinggi dari angka 2%. Sehingga sering banget kita lihat ya, perserikatan-perserikatan buruh itu mengkonsolidasi anggotanya untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi di semua sektor industri. Nah, ini juga hal yang harus kita cermati ketika kita mau masuk ke pasar luar negeri atau ketika kita ingin berinvestasi membangun pabrik di luar negeri. Apakah negara tersebut cukup bagus teknologinya? Pertama, untuk mengadopsi teknologi yang kita punya. Kedua, apakah
perserikatan tenaga kerja yang mereka miliki itu overpower untuk kemudian mendikte proses produksi yang ada di negara tersebut. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Karena kita produksi di negara orang lain kan akan beda kejadiannya dengan produksi di negara sendiri dalam hal regulasi dan lain-lain. Itu bicara tentang transformasi tenaga kerja. Kemudian kita bicara tadi terkait dengan masalah global ekonomi. Nah, kalau global ekonomi ngelihatnya gimana? Dominasi ekonomi global ini. Ngelihatnya gimana? Misalkan ini ada 10 negara. Ada Jerman, ada Prancis, ada Indonesia, ada Malaysia dan segala macam. Gimana cara kita melihat bahwa negara yang satu itu lebih berorientasi kepada global ekonomi dibandingkan dengan negara lainnya? Dilihatnya dari mana nih? Pak, sorry Pak, boleh diulang Pak? Oke, untuk poin yang dominasi ekonomi global ini atau global ekonomi, saya tanya misalkan ini ada 10 negara, saya jajarin, ada Prancis, ada Jerman, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand dan seterusnya. Kemudian untuk melihat bahwa misalkan Jerman ternyata lebih berorientasi global ketimbang Indonesia. Itu ngelihatnya dari mana? Gampangnya ngelihatnya dari mana? Dari bahasan kita ini ya. Oh, mungkin kebijakan-kebijakan ekonominya Pak. Mungkin apa namanya? eh, apakah negara tersebut itu mau mempunyai produk-produk yang bisa keluar gitu Pak? Oke. Atau gimana? Untuk melihat bahwa produk-produknya itu bisa keluar dari mana? Dari bahasan kita ini. Tadi Mas Dodi udah bahas kan? Di Ya, bagian-bagian akhir tuh. ya Pak. Dari Jadi mana? dari ini Pak, dari apa? Dari kalau kelihatannya dari ini sih Pak, dari kebijakan pemerintahnya Pak. Mas Dodi tadi kan nggak Sistem bahas kebijakan ekonominya, Oh enggak, pemerintah. ini. Ah, sistem Sorry. ekonominya ya Pak. dari apa? Sistem ekonominya Sistem keterbukaan. ekonomi, oke. Tapi itu belum kelihatan banget. Di bagian bawah coba lihat deh, Mas. Nah, apa nih yang tadi? Nah, dilihat Ini. dari sini. Ah, oke. Akan gampang lihat dari sini kan. Gimana cara ngelihatnya, Mas? Kita tahu bahwa negara ini berorientasi global itu kalau dilihat dari neraca pembayaran, gimana ngelihatnya? Oh ini Pak, dari capital Belum, account ya Pak. capital account sama dari current account-nya ya. Ya dari current account Pak. Jadi kelihatan bahwa dia itu lebih banyak, kalau yang dari current account itu lebih banyak membelanjakan, lebih banyak impor daripada ekspor. Begitu juga ini capital account ya Pak. Ini kebalikannya, jadi surplus capital account menunjukkan bahwa suatu negara menerima lebih banyak investasi asing dibandingkan investasi kan di luar negeri gitu ya Pak. Oke, jadi dari balance of payment atau dari neraca pembayaran ini kita bisa lihat nih, negara ini orientasinya domestik atau global. Negara yang orientasinya global ya, baik current account-nya maupun capital account-nya ini sangat aktif banget. Ekspor impornya itu aktif banget, ya terlepas dari surplus ataupun defisit. Demikian juga dengan capital account-nya. Sementara negara-negara yang orientasinya domestik, nilai current account sama capital account-nya ini akan kecil, menunjukkan mereka masih dalam tanda kutip tidak terbuka terhadap perdagangan global. Jadi gampangnya kita ngelihatnya dari sini. Ya. Walaupun tadi sistem ekonomi juga bisa kita lihat, tetapi kalau kita mau lihat real volume sama value-nya, kita bisa ngelihatnya dari current account sama capital account yang ada di balance of payment sebuah negara. Monggo. Betul. Dia akan tercatat, kan dia akan menjadi sebuah bentuk direct investment ya, investasi asing di sini. Akan masuk sebagai bagian dari capital account
neraca pembayaran sebuah negara. Ada investasi yang masuk ke negara tersebut. Nah, terakhir saya mau tanya nih sama Mas Dodi ya. Tadi kan Mas Dodi juga udah ngebahas ya tentang stages of market development ya. Ada negara-negara kelompok pendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah atas, kemudian kelompok berpendapatan tinggi. Nah, implikasi pemasarannya apa nih, Mas? Oh iya, Kita tahu ini implikasi pemasarannya untuk apa? implikasi ya, Pak. Mm-mm. Oke, jadi Oh, setelah kita mengetahui jadi di tahapan perkembangan pasar itu yang bisa kita dapati adalah ada beberapa masalah yang kita masuk itu adalah produk yang kita apa yang kita akan ini Pak, yang kita akan berikan kepada beberapa negara. Cocok atau tidak? Kalau kita memang dengan kelas sosial negara-negara tertentu, maka misalnya kita ambil Nah, misalnya kita ambil contoh negara berpenghasilan rendah. Ini di mana ciri-cirinya adalah negara ini ditandai dengan kemiskinan yang meluas, infrastruktur yang kurang berkembang, dan ketergantungan pada pertanian dan ekonomi. Jadi ada beberapa yang kita, kalau produknya kita masuk ke dalam negara dengan tahapan seperti itu dan kita menyasar kelas sosial atas misalnya, itu mungkin tidak akan bisa tidak akan bisa ini ya Pak, laku di pasaran gitu. Mungkin itu Pak yang oke. bisa saya sampaikan Pak. Betul, itu satu. Ada lagi nggak, Mas? eh Apa lagi ya. Eh, Ya itu sih Pak, yang saya bisa dapat Pak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Boleh coba, Pak. Oke, monggo Mbak Nani. Oke, mungkin kalau dari segi pricing ya, Pak, Mm-mm. eh, untuk negara-negara low income itu bisa dengan skema pricing yang murah. Misalnya kalau suatu perusahaan memproduksi kopi yang dibuat kopi saset gitu ya, untuk negara-negara yang eh, Indonesia itu masuk apa sih? Upper middle ya, kayaknya ya. Nah, itu mungkin bisa skema pricingnya lebih tinggi. Tapi untuk negara-negara yang tinggi, tingkat penghasilannya bisa produk-produk premium. Mungkin seperti itu ya Pak, kalau kita mau masuk ke bidang pemasarannya. Oke, jadi pricing dikaitkan dengan produknya ya. Oke, saya tampung termasuk jawaban Mas Dodi tadi. Ada lagi yang lain, teman-teman? Izin menambahkan Pak. Oke, monggo Mbak Jadi Vina. dalam hal ini produk itu kualitas produknya kali ya Pak ya. Mm-mm. Yang untuk menengah ke atas ya pasti kualitasnya yang paling bagus gitu ya dengan bahan baku yang bagus. Sedangkan untuk menengah ke bawah itu ya yang istilahnya KW lah istilahnya ya, atau Mm. no. Jadi bisa menjangkau pasar yang menengah ke bawah gitu. Oke. Ya, jadi itu ya semuanya kalau saya rangkum sama ya, kaitan antara pricing sama produknya. Mungkin kalau kita mau masukkan produk kita ke pasar yang penghasilan konsumennya itu penghasilan rendah atau menengah ke bawah, kita harus bikin produk yang memang affordable buat mereka. Mungkin produknya sama, tetapi ada fitur-fitur yang dikurangi. Misalkan kayak gitu gampangnya. Kayak misalkan kalau bicara mobil aja, kan CR-V atau apapun gitu. Yang dipasarkan di Indonesia, misalkan dengan yang dipasarkan di Singapura, mungkin agak beda sedikit. Dalam hal apa? Audio sistemnya. Kalau yang di Singapura mungkin audio sistemnya udah pakai sistem yang apa bekerja sama dengan Bose dan yang lain-lain, tapi di Indonesia enggak, masih audio yang standar. Dan itu akan punya dampak harganya menjadi lebih murah. Kemudian tadi ditambahkan oleh Mas Dodi juga kategori produknya. Ketika kita memasarkan produk ke Ethiopia misalkan atau ke Rwanda, negara yang makan aja masih sehari mungkin belum 3 kali, ya kan? Make sense nggak kalau misalkan kita memasarkan gadget yang premium, misalkan folded smartphone, smartphone lipat. Mungkin nggak akan kepikiran lah sama konsumen di sana untuk beli ya. Karena untuk makan aja mereka masih ribet kayak gitu. Sehingga mungkin akan lebih relevan kalau produk-produk yang dipasarkan di sana, misalkan, barulah gampangnya bicara air bersih, air mineral. Atau produk keran yang bisa menghasilkan air yang tadinya air dari keran itu bisa langsung diminum. Nah itu mungkin lebih relevan dengan kebutuhan mereka.
Nah itu ya, jadi kita bicara tentang penghasilan masyarakat di suatu negara itu nanti akan terkait juga dengan daya beli mereka dan kebutuhan akan produk. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita bicara konsep produk life cycle. Nah, produk life cycle itu kan bicara tentang yang namanya produk itu akan mengalami fase mulai dari introduction, growth, kemudian mature, kemudian decline ya kan. Nah, yang kita harus pahami produk life cycle ya, sebuah produk, sebuah brand di tiap negara itu beda-beda. Ketika misalkan kita bicara balik lagi contoh tadi, folded smartphone, smartphone lipat, ya kan? Di negara-negara yang familiar dengan teknologi, di negara-negara yang memang penghasilannya menengah atas dan tinggi, itu mungkin sekarang sudah mencapai tahap growth. Tetapi di negara seperti yang tadi kita bahas barusan, Ethiopia, Rwanda belum masuk, introduction pun mungkin belum, ya kan? Nah nanti akan ada saatnya tuh, akan ada saatnya di mana folded smartphone itu di Indonesia udah jenuh. Orang udah nggak mau pakai lagi, udah banyak yang pakai lah, mau cari yang model baru lagi. Di Jepang juga udah jenuh. Nah, di Ethiopia, di Rwanda mungkin baru mulai introduce. Sehingga sebagai pemasar kita harus jeli ngelihat itu. Ketika di pasar suatu negara produk kita udah mulai jenuh, kita harus mulai lihat, mulai searching lagi nih, pasar mana nih yang kira-kira eh, konsumennya udah mulai familiar sama teknologi. Masyarakat negara mana nih yang konsumennya daya belinya udah bisa menjangkau produk kita, sehingga kita scanning ulang lagi untuk produk yang sama, ya. Karena apa? Karena PLC dari sebuah produk di tiap-tiap negara itu pasti akan beda-beda. Nah, itu juga alasannya kenapa negara-negara maju akhirnya ekspansi ke Asia, ke negara-negara Asia. Karena di pasar mereka itu udah jenuh, ya. Produk-produk yang mereka produksi ditawarkan ke domestik negaranya sendiri udah jenuh. Ke negara tetangga juga udah jenuh, sehingga mereka buka pasar ke negara-negara Asia, di mana PLC-nya itu mungkin baru ada di tahap introduction untuk produk-produk mereka. Nah, ini akan menjaga sustainability dari bisnis yang mereka jalankan. Nah, ini kaitannya ya, antara pemahaman kita tentang perkembangan pasar dengan global marketing. Nah, terakhir mungkin ini komen untuk Mas Dodi ya. Artikelnya tadi kayaknya kurang nyambung ya Mas ya. Kurang relevan dengan bahasan kita ya. Mungkin akan lebih cocok kalau nyari artikelnya mungkin yang dikaitkan dengan ini misalkan ya, tahap perkembangan pasar dengan Oh, pemilihan siap. pasar yang dilakukan oleh perusahaan. Itu akan lebih cocok tuh, atau kita bicara Iya. efektivitas penerapan global chain atau global brand. Nah, itu mungkin akan lebih relevan dengan topik yang kita diskusikan hari ini. Baik, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak, jadi eh, menarik Pak. Jadi Hmm. sesi diskusi kita hari ini, jadi ternyata PLC itu kan kalau di ujungnya kalau kita sudah di tahap matang itu kan paling tidak kita bisa membuat produk baru ya Pak. Tapi Mm-mm. setelah kita ngomongin tentang global economic ini, ternyata memang bisa juga kalau memang kita bisa apa namanya melanjutkan apa atau bukan melanjutkan memulai ulang PLC-nya itu di negara-negara tertentu ya Pak. Iya, kayak gitu. Kan kalau pakai PLC begitu kita udah sampai di tahap mature, habis itu kan decline kan. Ya, Perusahaan mana yang mau decline sebetulnya kan. Nah, iya Pak. untuk mencegah decline ini, untuk memperpanjang usia produk ini, ekspansi ke pasar luar negeri menjadi sebuah solusi. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, betul. Unsolved Matrix ya, Mbak Lela ya. Kita bicara tentang new market development. Oke, ada lagi? Cukup ya, saya pikir ya untuk hari ini ya. Ada kuliah lagi nggak teman-teman hari ini? Nggak Udah ada Pak, selesai. cuma satu Pak, Oke, satu. Kami Cuma satu, 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 Pak. satu. cuma satu ya. Oke. Iya. Waktunya istirahat, waktunya jalan-jalan berarti sekarang ya. Ada kelas Pak, Oh, ngajar Mbak Nita ya. Saya juga masih ngajar ngajar lagi nanti sampai jam jam 3 5, nih. setengah Eh, 6, Oh, sampai setengah 6. sampai setengah 6. Oke.
Baik, kalau gitu teman-teman, diskusi hari ini mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini ya. Siap, Terima Bapak. kasih untuk kehadiran dan partisipasi.